salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Doni Fitrianto, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan ekonomi, Ibu Farida selaku pengelola wisata edukasi Grabel Blitar, teman-teman yang sudah membantu dalam penyusunan tugas kali ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom. Selamat datang dalam presentasi hasil pemberdayaan ekonomi wisata edukasi dunia Grabel Blitar. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis aset, rencana pemberdayaan, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi yang telah kelompok 4 perbankan syariah 3A susun. Sebelumnya, pengembangan wisata edukasi dunia Grabel Blitar yang berbasis pada budaya lokal dan inovasi UMKM di Dusun Percet membuktikan potensi pariwisata berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset lokal, menganalisis tantangan UMKM, dan merumuskan model pemberdayaan ekonomi yang paling relevan menggunakan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD untuk mengoptimalkan potensi dan menjamin keberlanjutan wisata edukasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita saksikan bersama video dokumentasi yang telah direkam langsung di lapangan ketika observasi. Selamat menonton. Kita baru saja menyaksikan video dokumentasi yang menggambarkan pemberdayaan ekonomi di wisata edukasi dunia Grabel Blitar. Semoga video tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi yang berisi hasil observasi langsung di lokasi pemberdayaan. Pada sesi ini, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai aset dan kondisi yang dihadapi, serta perkembangan yang telah dirancang. Kali ini, kelompok 4 akan membahas aset komunitas Dusun Percet, Desa Purworejo, Kecamatan Kadilangan, Kabupaten Blitar, yang menjadi fondasi utama wisata dunia Grabel. Aset ini diklasifikasikan ke dalam 6 kategori, yaitu aset individu, aset kelompok, aset sosial, aset fisik, aset ekonomi, dan juga aset budaya. Aset yang pertama adalah aset individu. Aset individu mencakup keterampilan turun-temurun para pengrajin dalam mengelola tanah liat secara manual dan pembakaran lumpur tradisional. Selain itu, wisata edukasi didukung oleh pemandu wisata yang berpengalaman, edukator, serta pengelola manajemen dan media sosial yang menjangkau pasar di dalam maupun di luar kota. Aset yang kedua yaitu aset kelompok. Pada aset kelompok, kelompok usaha menengah kecil atau biasa disebut UMKM, Grabel berfungsi sebagai wadah kolaborasi untuk koordinasi produksi, pembagian pesanan, penyediaan bahan baku, dan pembakaran bersama. Kebersamaan ini meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan dan memungkinkan pengelolaan wisata edukasi secara mandiri. Dan aset yang ketiga adalah aset sosial. Aset sosial tercermin dalam rasa kebersamaan masyarakat Dusun Percet dalam mengelola kunjungan wisata, saling bantu pada pesanan besar, serta jaringan pemasaran melalui pelanggan setia, pedagang, dan komunitas kreatif. Aset sosial ini mendukung perkembangan wisata tanpa bergantung pada dukungan pemerintah formal.
Selanjutnya, mari kita lihat aset fisik yang dimiliki dusun Gercep. Di sini, segala proses pembuatan gerabah benar-benar terasa hidup. Mulai dari ruang produksi, tungku pembakaran tradisional, hingga area permainan yang sederhana namun fungsional. Para pengunjung juga bisa masuk ke area workshop untuk mencoba langsung membentuk gerabah. Bahkan, beberapa rumah produksi menyiapkan ruang pajak hasil panen bekas sendiri. Jadi, bukan hanya melihat, tapi wisatawan bisa merasakan pengalaman autentik dari awal hingga akhir. Dari sisi ekonomi, masyarakat dusun Gercep mengandalkan UMKM gerabah sebagai sumber penghasilan utama. Produk yang dihasilkan beragam, mulai dari pot, kunci, hiasan, sampai souvenir untuk wisatawan. Menariknya, pendapatan warga bukan hanya dari penjualan produk, tetapi juga dari paket wisata edukasi yang semakin diminati. Selain itu, para pengrajin punya cara unik untuk saling menopang, seperti berbagi bahan baku atau membantu proses pembakaran. Kerjasama inilah yang membuat ekonomi lokal tetap stabil dan hidup. Dan yang paling penting, kita masuk pada aset budaya. Dusun Gercep membuat gerabah bukan hanya pekerjaan, tetapi warisan yang menjadi identitas masyarakat. Setiap gerabah dibuat dengan nilai kesadaran, ketelitian, dan kerja keras yang sudah tertanam sejak lama. Cerita-cerita turun-temurun tentang kerajaan ini juga masih dijaga, sehingga ketika wisatawan datang, mereka tidak hanya melihatnya, tapi juga merasakan kisah di budaya di Bali. Inilah yang membuat dusun Gercep begitu istimewa. Dengan perkembangan tren generasi muda hari ini, kita melihat satu peluang besar. Dunia gerabah bisa berkembang menjadi kreatif collaborative space, yaitu ruang kolaboratif yang bukan hanya memproduksi gerabah, tetapi juga menghadirkan pengalaman kreatif yang menyenangkan, modern, dan tentunya menarik bagi Gen Z. Mengapa ini penting? Karena Gen Z hari ini tidak hanya mencari produk, tetapi experience, pengalaman yang seru, estetik, dan bisa dibagikan di media sosial. Dan dari sana, kami memiliki ide untuk merancang konsep Coffee and Pottery, ngopi sambil bikin gerabah. Bayangkan sebuah ruang di mana pengunjung dapat menikmati kopi atau minuman kekinian sambil melukis mug, membuat pot mini atau menghias gerabah. Tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberi pengalaman unik yang Instagramable. Konsep ini terinspirasi dari berbagai konten viral TikTok dan Pinterest yang memperlihatkan bagaimana aktivitas kreatif seperti ini menjadi favorit anak-anak muda. Mereka datang hanya untuk berkarya, tetapi untuk menikmati suasana, berfoto, dan berbagi momen kreatif. Nah, untuk contoh kolaborasi di kita, ada dua kafe potensial yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama, Tomorrow Coffee Theater yang sudah sering bekerjasama dengan UMKM, seperti kelas batik atau kelas menghias kue. Artinya, mereka terbuka terhadap aktivitas kreatif seperti workshop. Yang kedua, Wish Fun SPH 3.5, sebuah kafe dengan bungkus estetik yang sangat sesuai dengan selera Gen Z dan cocok sekali dengan konsep foto-foto sambil kerja. Kolaborasi ini akan membuat kafe memiliki aktivitas unik, sementara dunia gerabah dapat memperluas jangkauan pemasaran dan menjangkau segmen budaya yang lebih luas. Selain model kemitraan dengan kafe, ada juga rancangan pengembangan kedua, yaitu model studio mandiri terintegrasi. Dalam model ini, dunia gerabah dapat membangun ruang khusus yang berisi area workshop, lengkap tempat pengunjung bisa membuat, melukis, atau menghias gerabah dengan lebih leluasa, dilengkapi area kafe atau restoran kecil yang menyajikan minuman dan makanan ringan dengan konsep lokal kekinian, sehingga menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung, bagi yang datang untuk belajar maupun bersantai. Sekarang kita masuk ke bagian manfaat dan strateginya. Jadi konsep Coffee and Pottery ini punya beberapa keuntungan yang besar, seperti dari sisi pemasaran, lokasi yang berada di kafe, atau menggunakan konsep kafe akan lebih jauh ramah bagi anak muda. Mereka lebih tertarik datang ke tempat yang estetik dan nyaman dibandingkan harus ke sentral produksi di desa, yang artinya jangkauan pasar kita akan otomatis meluas. Dari sisi pengalaman, perpaduan aktivitas membuat gerabah yang sifatnya tenang dengan suasana nongkrong yang cozy membuat pengalaman konsumen jauh lebih menarik. Mereka tidak hanya datang untuk membeli, tapi untuk mencoba sesuatu yang baru, dan ini memperpanjang durasi kunjungan mereka. Dan dari sisi ekonomi, model ini membuat beberapa aliran pendapatan sekaligus, seperti penjualan paket workshop, makanan, minuman, hingga produk gerabah yang sudah jadi.
Ditambah lagi, kalau kita bermitra dengan kafe, kita bisa melakukan cross promotion yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya tempat baru, tapi juga jejaring bisnis baru. Selanjutnya kita masuk ke integrasinya dengan rancangan utama konsep Coffee and Pottery. Ini bukan pengganti, tapi justru penguat 3 pilar kita. Studio ini bisa jadi showroom sekaligus workliner tempat memamerkan produk-produk unggulan, termasuk yang layak ekspor. Di sini juga kita bisa menjadikan lokasi ini sebagai laboratorium pasar, tempat kita mencoba desain baru dan langsung mendapatkan feedback dari konsumen muda. Tempat ini juga bisa difungsikan sebagai ruang pelatihan anggota koperasi, terutama dalam hal pelayanan dan cara berinteraksi dengan konsumen modern. Dan yang paling menarik, aktivitas workshop yang rutin dilakukan otomatis menciptakan konten digital yang sangat menarik untuk TikTok dan Instagram. Ini secara tidak langsung mendukung pilar Gerabah Go Digital. Jadi, melalui strategi ini, kita tidak hanya menjual produk, tapi membangun ekosistem, pengalaman belajar, dan pemasaran modern yang saling terhubung. Baik, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Wisata edukasi dunia Gerabah Blitar memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat besar untuk dikembangkan berkelanjutan melalui pendekatan ABCD yang menggali aset internal seperti keterampilan turun-temurun, jejaringan sosial media, dan nilai budaya sebagai fondasi model penguatan kelembagaan, inovasi digital, produk bernilai tambah, serta wisata edukasi selaras dengan SDGs. Inovasi Coffee and Pottery, tarik generasi Z, via sinergi kreatif, edukasi kekinian untuk tingkatkan daya saing UMKM, branding lokal, dan ekspor. Kolaborasi multi pihak, masyarakat, UMKM, pemerintah, dan mitra, pastikan keberlanjutan pelestarian budaya, kemandirian, serta wisata inklusif berdaya saing tinggi. Sekian video hasil pemberdayaan ekonomi wisata edukasi dunia Gerabah Blitar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah pemberdayaan ekonomi dosen pengampu Bapak Doni Fikrianto MD. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.